Halo semuanya, perkenalkan saya Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Saya dari kelas 3 SIMB dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Saya juga akan membahas beberapa soal. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS Matematika Sistem Informasi. Algoritma Dijkstra sesuai dengan penemunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau yang biasa kita sebut dengan shortest path problem untuk sebuah graf berarah, directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 pada jurnal Numerisch Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, karena dia cuma menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu semua notnya dari V1 sampai V7, dan karena dimulainya dari itu V1, makanya V1 kita ini adalah 0 dan yang lainnya adalah tak hingga atau infinity. Selanjutnya, karena ini 0 dan dia sudah permanen 0, kita tandai dengan tanda bintang ini. Kemudian dari V1 yang permanen kita tuliskan, dan yang sebagaimana kita ketahui V1 itu terhubungnya dengan V2, V3 dan V4. Jadi karena ini baru jalan pertama, kita boleh turunkan aja langsung. Dari V1 ke V2 diketahui adalah 5, V1 ke V3 adalah 7, dan V1 ke V4 itu adalah 12. Sedangkan untuk V5, V6 dan V7 itu dia nggak ada terhubung dengan V1, jadi infinite-nya kita turunkan aja. Nah, dan dari 3 nomor yang udah diketahui ini, yang paling kecil adalah 5, jadi kita buatkan 5 sebagai permanen. Dan karena yang 5 tadi punya V2 yang permanen, kita lanjutkan dari V2. Yang permanen kita turunkan dulu. Kemudian V2 itu kita ketahui dia itu terhubungnya dengan V3 dan juga V5. Jadi di kertas coret-coret kita bisa buat kayak gini. Minimal 7 itu yang ini. Atau si V2 tadi 5 ditambah dengan jarak dari V2 ke V3. V2 ke V3 itu kan jaraknya 1, berarti 7 atau 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6. Yang menghasilkan 6 itu lebih kecil dari 7, jadi kita ambil 6. Kemudian V2 juga berhubungan dengan V5. Kita tuliskan lagi minimal infinite atau si V2 tadi ditambahkan dengan jarak dari V2 ke V5, yaitu 6. 5 tambah 6, 11. 11 pasti lebih kecil dari infinite, jadi kita tuliskan 11. Sedangkan untuk V4, V6, dan V7 dia nggak ada terhubung langsung dengan V2, jadi kita turunkan aja langsung. Nah, dari yang diketahui, yang 6 ini lebih kecil, jadi kita permanenkan. Dia punya V3, jadi kita lanjut ke dari V3. Kita turunkan langsung yang permanen. Yang permanen ini udah nggak bisa diganggu-gugat, jadi kita cuma kerjain sisa not yang belum permanen ini. Selanjutnya dari V3 itu terhubungnya ke V5, V4, dan juga V6, 4, 5, 6 ini. Jadi kita bisa tuliskan di coret-coret minimal 12, atau si V3 tadi 6 ditambahkan dengan jarak dari V3 ke V4 yaitu 1. 7 berarti yang kita ambil itu 7. Selanjutnya V5 sama dengan sebelumnya, minimal dari 12 atau si 6 ditambahkan dengan jarak dari V3 ke V5 itu adalah 5. 6 tambah 5, 11, jadi yang kita ambil itu 11. Kemudian V3 ke V6 minimal lagi infinite atau V3 nya 6 ditambahkan dengan jarak dari V3 ke V6 yaitu 10, 16. Dan karena V7 nggak ada berhubungan langsung dengan V3, kita langsung turunkan aja infinite-nya. Nah, dari sini kita ketahui lagi kalau 7 yang paling kecil, jadi kita permanenkan. Kemudian kita lanjutkan ke dari V4. Yang permanenkan kita turunkan dulu. Kemudian dari V4 ini, V4 berhubungan hanya dengan V6, jadi yang kita fokuskan adalah V6 ini. V6 minimal 16 atau si 7 ini punya V4 ditambahkan dengan jarak V4 ke V6. V4 ke V6 itu 13. 7 tambah 13 itu kan 20. 20 ini kan lebih gede daripada 16, jadi yang kita ambil itu tetap 16. Selain itu, V4 gak ada berhubungan lagi. Selain dari V6, kita turunkan aja yang V5 dan V7. Dan di sini kita ketahui bahwa V5 paling kecil, kita permanenkan. Kemudian kita cari dari V5. Yang permanenkan kita turunin lagi. Kemudian dari V5 ini dia itu berhubungan dua-duanya dengan V6 dan V7. Jadi kita harus cari minimal dari kedua not ini. 16 atau V5 15 tambahkan jarak dari V5 ke V6 itu 2. 13 berarti 13 yang kita ambil.
Dan untuk V7 infinite atau si V5 ditambahkan dengan V5 ke V7, 7, yang menghasilkan 18. Sekarang kita ketahui kalau misalnya 13 ini yang lebih kecil, kita buat permanen, kemudian lanjut dari V6. Nah, dari V6 ini, V6 cuma berhubungan ke V7 ya, jadi kita kerjain si V7-nya aja. Minimal 18 atau 13 V6-nya, atau V6 ditambahkan dengan jarak V6 ke V7 yaitu 3, yang menghasilkan 16. Nah, kita sudah dapat semuanya, sudah permanen. Sekarang kita tinggal pilih jarak yang sesuai dengan gambar. Pertama yaitu dari V7, kita tulis dari V7. Nah, dari V7 ini, dia itu ada dua yang berhubungan, yaitu V5 dan V6. V5 itu jaraknya 7. Kalau misalnya 16 ini dikurang 7 itu kan hasilnya 9. Sedangkan di sini tidak ada yang berangka 9, jadi kita tidak bisa melewati V5. Yang V6 dengan jaraknya itu 3 dari ke V7 itu 16 dikurang 3 itu 13, dan kita tahu di sini ada 13, berarti dari V7 V6. Kemudian dari 13 V6 ini berhubungan dengan V5, 3 dan juga 4. V5 itu kalau misalnya kita dikurang 2 itu bisa, berarti dia bisa melewati V5. Berarti kita lewat V5. Selanjutnya adalah dari V5 ini, karena dari jarak dari V3 ke V6 itu kan 10. Sedangkan kalau 13 dikurang 10 itu 3, nggak ada yang 3 di sini, jadi kita nggak bisa pakai. Begitu pula dengan V4. Kemudian untuk V5 itu hubungannya dengan V2 dan V3. V2 itu berjarak 6, 11 kurang 6 itu 5. Berarti bisa, sesuai maksudnya. Kalau misalnya V3 juga 5, berarti 11 kurang 5 itu 6, berarti juga bisa. Berarti di sini ada dua alternatif. Ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Berarti dia bisa ke V3 dulu, atau dia bisa langsung ke V2. Nah, kalau misalnya yang dari V3 ini dia kan hubungannya V1 dan V2. Nah, kalau misalnya langsung ke V1 itu kan nggak mungkin, karena jaraknya itu 7, nanti hasilnya negatif, dan itu nggak boleh. Jadi dia harus dari 2, jaraknya 1, 6 dikurang 1 itu 5, berarti dia kembali ke 5. Berarti dari ke V3 itu ke V2, sekarang sama-sama di V2. V2 itu jarak, hubungannya cuman V1 dengan panjang jaraknya itu 5. Jadi 5 kurang 5 sama-sama 0. V1. Jadi dari V1 ke untuk yang alternatif pertama itu V1 ke V2, ke V3, ke V5, V6, dan terakhir adalah V7. Alternatif kedua adalah V1 ke V2, V2 ke V5, terus kemudian ke V6, dan terakhir adalah V7. Inilah solusi jarak terdekat. Dua-duanya sama-sama memiliki panjang lintasan yang sama, yaitu 16. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu jarak dari taman kota ke WIB. Saya sudah membuatkan gambaran grafnya seperti ini. Dan kita akan mulai mencari jarak dari A ke H dengan jarak yang terpendek dari semua not ini. Pertama kita akan buat semua variabel dari notnya. Oke, udah dari A sampai H. Kemudian kita mulai dari A, yaitu yang pertama itu berarti 0. Selain itu adalah infinite. Kemudian dari A itu terhubung dengan D, C, dan B. Berarti kita langsung tulis saja, karena ini keberangkatan yang pertama. A ke D itu adalah 5, A ke C 4, A ke B 3. Selain itu kita buat infinity karena dia nggak berhubungan. Kemudian kita tahu di sini 3 yang paling kecil, 3 jadi permanen. Kita lanjut B, permanen turunkan. Kemudian dari B itu terhubung hanya dengan E, jadi kita kerjain yang E. Selain dengan E itu kita turunkan aja langsung. Nah, di E kita bisa tuliskan minimal infinite, atau si B tadi 3 ditambahkan jarak dari B ke E itu adalah 4. Kemudian karena 3 tambah 4 kita tahu dia itu 7, dan 7 itu lebih kecil dari infinite, kita turunkan aja 7-nya. Selain itu kita bisa tidak hiraukan si infinite itu karena dia udah nggak berhubungan. Dan di sini kita tahu kalau misalnya 4 paling kecil, kita permanenkan. Kita lanjut dari C.
Itu dimulai dari H dengan 11. H. Nah, 11 itu hanya berhubungan dengan E, kurangnya 4. 11 dikurang 4 itu adalah 7 ya. Berarti kita ke 7 ini. Kita ke E ya. H ke E, kemudian dari H ke E itu berhubungan hanya dengan 4 dan 3 ini. Berarti antara 7 itu dikurang 4 atau dikurang 3. 7, kalau misalnya dikurang 4, dia bisa ke 3. Sebenarnya kalau misalnya, kan saya tadi ada bilang, kalau misalnya yang E ini dia berhubungan dengan 3 dan 4. Kita juga harus perhatikan notnya itu F dan D. Jadi walaupun E ini dikurang 3, 7 kurang 3 itu 4 dan di sini ada 4. Tapi 4 ini punya C. Sedangkan di sini kita tulisnya adalah yang berhubungan dengan E, 3 itu adalah F. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai itu cuma yang B. Dan dari B ini, B cuma berhubungan kalau nggak dengan C ini, atau nggak langsung ke A, 2 dan 3. Tadi kita tahu B itu 3, jadi kalau misalnya 3 kurang 2 itu 1, karena 1 itu nggak mungkin, karena nggak ada jarak yang nominalnya itu 1, jadi kita langsung ke A. 3 kurang 3 langsung ke 0. Dan ini adalah hasil dari jarak terdekat dari A ke B, B ke E, dan E ke H. Dengan panjang lintasannya itu adalah 11. Jadi dari pembahasan sebelumnya itu kita ketahui bahwa lintasan yang paling cepat dengan panjang lintasan 11 itu adalah lintasan yang lurus, yaitu adalah lintasan yang pertama. Sekian dari saya Nancy Vanessa, saya harap video ini dapat membantu siapapun yang membutuhkan, dan saya mohon maaf atas kesalahan pada kata ataupun kalimat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.